melakukan desinfeksi, kita terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan yang kita perlukan yang disebut dengan desinfektan ya. Kalau untuk kegiatannya namanya desinfeksi, tapi untuk nama bahan-bahannya adalah desinfektan. Nah, di sini kita menyiapkan larutan klor. Klor itu dengan kadar 0,05%. Nah, ini bisa didapatkan di pasaran, di Indomaret ataupun di supermarket yang kecil. Kalau saya baca mereknya nanti ini apa habis gitu ya, seperti itu. Jadi ini kan ibu juga lihat kan kayak apa kemasannya. Nah, ini perbandingannya adalah 1:9. Satu klor, larutan klor, 9-nya untuk air. Jadi kita asumsikan di sini adalah kita ambil 10 ya, 10 mili dan percampuran adalah 900 ml. 900 ml. Nah, sebelum kita melakukan pencampuran, kita terlebih dahulu memakai APD, yaitu sarung tangan karena kita akan bersentuhan dengan bahan-bahan kimia, dan masker. Sebetulnya masker yang standar yang seperti itu ya Bu ya, yang disposable ya. Ini karena saya lagi nggak ini juga kan, kalau pakai masker itu kan memang itu yang dianjurkan. Nah, kita terlebih dahulu memakai peralatan sesuai dengan standar, yaitu masker dan sarung tangan. Nah, kacamata nggak dianjurkan, jadi yang dianjurkan adalah masker dan sarung tangan. Nah, untuk itu kita lakukan percampuran, kita siapkan bahan. Ini adalah sprayer yang akan nanti kita semprotkan, kita sediakan. Dan ini adalah lapnya itu, lap yang akan kita gunakan untuk mengeringkan permukaan adalah yang khusus microfiber. Ini bisa juga kita dapatkan di supermarket. Ada nih di Hipermart ada ya. Berarti ini sudah kita dapatkan kemarin, Ibu Adi beli ini 19.000. Ada tulisannya kok microfiber Pak. Microfiber. Sisa residu. Nah, itu juga kemungkinan kuman nggak nempel. Jadi ini tidak meninggalkan sisa-sisa residu. Nah, makanya dianjurkan adalah memakai lap yang mengandung microfiber seperti itu. Nah, ini tadi kita asumsikan, kita coba membuat larutan desinfeksinya. Ini kita campurkan 10, kita asumsi 10 ml ya ibu-ibu ya. 10 ml. Oke, ini kemarin sudah kita campurkan nih, jadi kita ini aja ya, demo aja ya. Kita masukin, kita tuang. Ini kita tutup kembali. Nah, untuk biar tercampur merata, kita lakukan pengocokan seperti ini aja. Kira-kira sudah tercampur, kita masukkan ke dalam hand sprayer ya. Masukkan sesuai dengan kapasitas ya, volume yang ada di hand sprayer biar tidak tumpah. Kita masukkan. Kita coba masukkan gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, di sini kita sudah punya larutan desinfeksi yang akan siap kita lakukan penyemprotan terhadap permukaan-permukaan yang terkontak dengan tangan kita terutama ya. Nah, sebelum kita melakukan desinfeksi, pembersihan ruangan, pembasmian kuman, istilahnya penghapusan kuman, terlebih dahulu kita melakukan general cleaning atau pembersihan ruangan. Itu kita menggunakan air sabun aja Bu. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah pertamanya kita melakukan pembersihan dulu dengan menggunakan air sabun. Air sabun percampurannya adalah deterjen ataupun sabun biasa dicampurkan ke dalam air. Nah, itu nggak apa-apa kita melakukan pakai lap biasa. Nah, ada ember ya. Kayak ini kita nggak lakukan pengelapan untuk pembersihan dulu. Kalau ini kita langsung semprotkan itu kan tidak efektif karena ruang kita kan masih dalam kotor. Nah, kita istilahnya melakukan pembersihan dulu terhadap ruangan, baru kita nanti melakukan desinfeksi terhadap ruangan seperti itu. Nah, kita menggunakan tadi yang air sabun untuk lap meja. Nah, untuk lantai kita mengapel dengan cairan Lysol ya, Lysol pel biasa. Nah, setelah itu baru kita melakukan
desinfeksi. Setelah semuanya kita general cleaning, juga kalau misalnya ada AC di rumah, kita bersihkan dulu, atau di perkantoran dibersihkan dulu. Gagang pintu juga seperti itu. Semua meja, pokoknya yang ada yang permukaan ruangan kita lakukan pembersihan. Nah, setelah bersih baru kita melakukan desinfeksi. Nah, dalam desinfeksi itu kita menggunakan ini tadi yang saya sampaikan, lap yang mengandung microfiber. Nah, untuk permukaan meja kita semprotkan, ya. Nah, contohnya ya, Pak Ibu ya. Minimal kita tahu tekniknya ya. Nanti kita itunya. Nah, ini kita lipat 4. Nah, ini dilakukan satu arah, tidak boleh bolak-balik. Atau begini gitu bisa, atau panjang begitu. Pokoknya satu arah ya. Jangan itu nggak boleh ya. Jadi satu arah sampai ujung. Nanti dimulai lagi begitu. Itu arah ya. Nah, atau zigzag. Itu ya. Pokoknya tidak boleh bolak-balik seperti itu. Bolak-balik itu nggak boleh ya. Tadi sudah pembersihan. Larutan desinfeksinya kita semprotkan ke microfiber. Nah, baru kita lap ke misalnya ke AC atau ini ya. Nah, itu ya. Jadi jangan langsung ya, Bu. Ya, jadi kita semprotkan dulu. Baru kita lapkan. Kalau yang alat elektronik ini kita lakukan pembersihan dengan tisu aja dulu ya. Jangan dikasih air gitu ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan desinfeksi. AC, terus televisi, komputer, tombol lift misalnya ya. Nah, seperti itu yang mengandung listrik elektronik, kita semprotkan di kainnya dulu, baru kita melakukan pengalapan. Tapi sudah dalam kondisi sudah didesinfeksi semua, ruangan siap dipergunakan 60 menit setelah desinfeksi dilakukan. Ya, karena ini baunya lumayan Pak, tajam baunya. Sebetulnya ini cairan klor ini kita tidak menganjurkan rutin, tapi ini kan kita harus melakukan pembersihan karena pajanan virus itu, kuman itu dapat bertahan di meja ini selama 9 jam suhu ruangan. Jadi kita harapkan pembersihan ruangan itu minimal pagi ya, sebelum datang ke kantor. Mungkin cleaning service bisa diinformasikan minimal 1 kali sehari pembersihan ruangan. Setiap hari seperti itu sampai keadaan redah ya. Sekarang ini kan lagi sedang naik-naiknya kasus ya, sedang mulai naik-naiknya kasus sampai anak sekolah diliburkan. Jadi pesan kami, kalau anak sekolah diliburkan jangan dibawa ke mall, karena itu masanya tenang gitulah, biar tidak terjadi virus menyebar. Jadi kita rumahkan dulu, maksud pemerintah seperti itu, jangan dibawa ke tempat-tempat umum ataupun tempat-tempat keramaian. Kenapa tempat wisata kita ditutup? Nah, itu maksudnya 14 hari itu adalah masa inkubasinya, masa penyebarannya. Setelah tenang, kalau nggak patuh dengan aturan pemerintah kan repot, kita juga repot ya Bu ya. Kita petugas repot di lapangan, terutama petugas kesehatan yang garda terdepan gitu. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai semuanya pembersihan dan desinfeksi, nah ini kita lepas dulu dari sarung tangan, karena tadi sarung tangan kita pakai yang disposable ya, yang murah aja, yang plastik itu loh Bu, tahu kan? Nah, terus itu juga lepas, kita buang ke tempat sampah yang B3 ya, karena ini termasuk kimia ya. Nah, kita simpan, kita buang ke tempat sampah, tong sampah B3. Ini cara ininya begini kan, karena yang di depan tadi sudah terpapar nih, itu baru kita masukkan. Habis terakhir kita masker, dan terakhir kita cuci tangan dengan sabun 6 langkah ya Ibu ya. Ingat nggak? Ingat kan? Nah, masukin langkah pertama. Nah, minimal 20 menit. Nah, terus kemudian kita pokoknya ini ya, semua celah ini
Yang penting berbusa ya Bu, karena fungsinya busa itu untuk menghilangkan lemak-lemak yang Kita ada tidak menyarankan sabun apa, tapi yang penting sabun. kalau memang enggak ya kita kan nggak mungkin sih harus ada sabun ini. Yang penting berbusa itu fungsinya untuk menghilangkan lemak-lemak yang nempel, yang dimana lemak-lemak itu kan nanti bukan kuman menempel. Jadi mungkin di keluarga kan kita belum tentu semua bisa menyiapkan sabun cairan gitu ya. Jadi ini kemudian kita buku-buku, jadi sambil jempolnya ini berfungsi mengunci, teknik mengunci. Kemudian ini kita jempol. Ibu kan sama dengan kami ya, sering ke lapangan ya. Jadi harus sering cuci tangan, cuci tangan. Itu aja cuci tangan. Cuci tangan dan pakai masker. Karena yang menjaga diri kita adalah diri kita. Karena kita tidak tahu diri kita itu juga bisa menularkan kepada orang lain. Kalau kita tidak menularkan, kita yang tertular juga seperti itu. Jadi kita menjaga diri kita. Karena kuman ini unik Bu, kalau orang sehat yang olahraga dia tidak terasa, tetapi dia bisa menularkan orang lain. Karena ada 2 yang sudah ini dia nggak apa-apa, tapi hasil pemeriksaan datanya positif. Dan dia bilang, saya tidak sakit kok karena saya tidak merasakan. Nah itu yang kita khawatirkan Bu. Begitu pas kita ketemu tugas, kita kan nggak tahu nih, kan nggak mungkin kita ibu dari mana sih kemarin, nggak mungkin kan 2 minggu yang lalu kan. Jadi memang intinya pokoknya pulang dari kegiatan apapun Bu, biasakan memang harus selalu cuci tangan. Kalau bisa, kalau kayak ibu kan sering ke lapangan, mungkin bajunya ini tersendiri, dipisah tersendiri untuk menjaga di lingkungan rumah kita. Karena kalau sudah kena satu itu harus diisolasi seperti itu kan 14 hari. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Ibu ke Bapak? Silakan. Jadi harapan kami Ibu yang Bapak-bapak Ibu penerus kami di lapangan mungkin bisa disampaikan ke karena memang modalnya lebih tinggi daripada kami kali ya. Banyak tempat-tempat yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Bapak Ibu dari Pol PP, mungkin bisa disampaikan teknik-teknik yang barusan kami sampaikan untuk langkah-langkah pencegahan kita. Itu yang penting kita perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Makan makanan yang sehat, bergizi, cukup olahraga, makan sayur dan buah. Mungkin insya Allah karena virus ini tidak ada obatnya. Itu terpenting daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita. Seberapa kuat kita menahan virus. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jadi kalau cairan yang ini bisa dibeli di supermarket. Kalau mungkin ibu-ibu saya bukan nyebut ini ya. Pokoknya pemutih pakaian deh Bu. Ya, ada Baiklin, Proclean, apa aja. Pokoknya ini. Iya, panis enggak? Enggak, panis enggak. Jadi kalau Baiklin ini kalaupun mepet-mepet udah enggak ada ini pakai kaporit, cuman kaporit itu bandingannya kaporit Bu. Iya. Itu juga membunuh hipoklorit sodium kalau bahasa kimianya. Kalau ini bahasa kimianya bahannya 100 gram ya Bu dia. Harus pakai microfiber. Iya karena ini Bu. harus Karena microfiber Sangat bandinya. ini untuk desinfeksinya. Nanti disuruh berikan ibu untuk Oh jangan Bu. Kalau kanebo nggak apa-apa di awalnya Bu. Untuk Kanebo bersih awalnya nggak apa-apa di awal pembersihannya. Kan kita ada 2 tahap pengerjaan untuk pegangan. Pertama tadi pembersihan secara umum yang disebut dengan general cleaning. Nah itu nggak apa-apa, air sabun dengan air deterjen ataupun dengan lap biasa nggak apa-apa. Biasa bisa. Ya, nah habis itu harus dengan ini tadi yang saya sampaikan tadi, karena ini sudah istilahnya sudah anjuran dari WHO-nya, ini tidak meninggalkan sisa, gitu kan? Jadi Kita lihat kan fibernya ada sisanya ya. Ada tulisannya Bunda. Ya, fiber tidak bisa diulang ya Bu, yang harus dibuang. Ini bisa dicuci kalau yang ini aja. bisa direndam Cuci, lagi Bu. disetrika Cuman gitu. kalau iya dicuci lagi. Nah, tapi disetrika. kalau misalnya sudah botol, misalnya berapa kali pemakaian, mungkin ini kan ada 3 nih, diganti-ganti aja. Ya. Izin bertanya Bu Dokter Dian, sejauh ini penyakit COVID-19 itu belum ada obatnya atau memang tidak ada obatnya atau bagaimana? Izin juga mohon yang kita tahu infonya bukan tidak ada obatnya ya, tapi ini virus Belum ya. ditemukan. Virus itu tidak ada vaksinnya. Ini kan virus itu dilawan dengan daya tahan tubuh gitu. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah lah virusnya bisa hilang. Rajin olahraga itu kan makan buah Bu, buah-buahan lokal itu bagus banget kita kayak manggis, jeruk, terus jambu biji itu kan vitamin C-nya yang tinggi, itu antioksidannya ini tuh bagus banget. iya.
terutama ibu-ibu yang punya balita. Sama dengan kita influenza ya. Kalau seandainya influenza kita rajin olahraga, banyak makan makanan di luar yang vitamin C, berjemur, kan otomatis hilang ya. Kalau berjemur kan kita mengaktifkan vitamin D, kita fungsi vitamin D salah satu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau saya yakin Kalau ibu-ibu kan biasanya semua semua pagi sudah jangan berjemur dulu keluar ya. COVID dulu. Iya. Jangan dulu deh hindari ininya ya mataharinya. Bisa Nah, bisa berjemur Bu. Tapi saran kami hindari keramaian-keramaian yang ramai sifatnya anak-anak tidak jangan terlalu dibawa ke mall dulu. tidak terlalu urgent dan tidak membutuhkan. Justru mungkin sekarang kalau belanjanya lebih aman ke toko-toko kecil Bu, nggak terlalu banyak. Iya. Kalau di sana yang kita lihat di Wuhan itu mereka antri untuk beli suatu makanan pun itu minimal jaraknya 1 meter karena memang kita perkirakan percikan itu kan paling jauh sekitar 1 meter. Jadi untuk menghindari percikan-percikan itu makanya dari minyak itu sebenarnya untuk mengurangi penularan dan kita memang kalau kandidat kesehatan malah berharap ya nanti kalau libur semua Iya, kemudian kita berharap disinfektan libur semua, semua iya. tapi kan kita banyak hal yang akhirnya nanti berakibat dari ini takutnya panik ini kan Kita kenapa pelayan masyarakat. sebenarnya kalau ini disinfektan semua kita Pak, cuma kita kan Iya, Bu, harus kan jalan-jalan itu kan sebenarnya ya. Nah kemarin kan orang libur sekolah malah anak-anak dibawa Ini jalan. mohon maaf ini kan untuk skala kecil ya. Kalau mungkin yang besar kan ada yang Ada yang kayak pompa mungkin di PT Kimia. Iya, Itu sesuai dengan perbandingannya. kebutuhan Nah rumah. ini lebih yang Perbandingannya gimana itu? Hah? Perbandingannya ini aja. Ini tadi 1:9. 1/9. pokoknya kalau Jadi misalnya satu ini 9. Kalau masuk ke sini kan sudah percampuran. Ini udah jadi ya, udah jadi tinggal dimakan. misalnya ininya ada 9 liter Pak, nah ininya harus 1 liter. 1 liter. Iya, pokoknya satu. kalau misalkan Satu banding segini. lebih dari aparat nggak apa-apa kan Bu ya, by clean ya untuk Ini anjuran karena ini kuat baunya. Takutnya ini lagi karena kan Oh, bau napas minyak kan lagi. bisa Iya, napas iya. mengganggu. Nah, ini saluran sebetulnya pernapasan. larutan klor ini tidak Iya. tidak dianjurkan untuk pemakaian lama, yang dianjurkan adalah H2O2. H2O2 cuma kita nyari barangnya kok susah Bu. iya dan mahal. Mahal nggak sih? 1 liter 1,3. Iya. Segini 1,3 ada. Jadi ini untuk alternatif. Dulu murah tapi begitu perawatan luka udah nggak boleh pakai peroksid padahal itu paling bagus. Jadi kalau kita dulu di UGD Bu peroksid itu misalnya orang jatuh luka napasnya. Tapi bukan H2O2 yang untuk luka, ada AG-nya khusus untuk desinfektan. Iya, Nah, itu ada belinya di takarannya lagi itu. ya itu belinya di distributor bahan-bahan ini Jadi untuk kalau nggak ada desinfeksi, ini pun jadi bukan di lah. bahan-bahan kimia. Barangnya gitu ya. Ya ini yang susahnya. Enggak, ini gampang. Ini gampang. Yang di warung-warung biasa. Orang biasa aja ada. pun ada kok biasanya. Pemutih banyak orang biasa. Banyak pemutih. Karena kita vaksin belum menemukan, kemudian obatnya yang pasti juga belum ada ya Pak ya. Jadi kalau ada yang tersebar bawa obat malaria bisa itu. Sebetulnya lebih bagus mencegah daripada menyembuhkan. Jadi memang daya tahan tubuh kita memang harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, Iya. menu seimbang, kemudian banyak konsumsi buah-buahan, olahraga, tetap ini tapi lihat lagi olahraganya kayak rame-rame ya Bu ya. Iya. Jadi yang paling bagus memang ada sinar matahari. Dan kalau di rumah ada ibu, rumah nenek jangan keluar ya, bukan keluar ini karena memang yang paling rentan di Wuhan itu di atas rata-rata yang 80 tahun karena daya tahan tubuh orang tua kan memang rendah. Makanya disarankan ada lucu juga nih teman saya dibilang ibunya karena udah dikasih tahu ibu jangan keluar, wah sembunyi-sembunyi dia pergi tempat adiknya teman tapi nggak, dia boncengan cuma dengan anaknya yang pastikan tidak ini. Yang kita khawatir kalau kayak angkutan umum Pak, jadi memang sekarang bahkan tadi di TV penumpang Transjakarta pun sudah dibatasi. Iya. Iya, KRL pun juga tadi. Sekali pengangkutan. Ini kan apa diusahakan jangan menggunakan angkutan umum. Kalau kemarin Kalau dari bisa Pak Wali sih diminimalisir. katanya kalau flu berat sekali kemarin dia bilang mendingan nggak usah masuk kerja mah. Betul. Iya. Karena itu akan membahayakan Justru malah menularkan. yang ke lingkungannya teman-teman. Ada pertanyaan? Kita akhiri. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Amin. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kami mohon maaf ya Bapak Ibu jika dalam penyampaian ada kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan dengan kondisi hubungan kami atau dengan penyambutan kami, ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sama-sama. Kita